Baik, sebelumnya kita dari kelompok 5, kelompok Gymnospermae, yang nantinya akan membahas tentang deskripsi, karakteristik, klasifikasi, distribusi, keanekaragaman, peran, dan manfaat dari Gymnospermae. Sebelumnya, perkenalkan personil dari kelompok kita, kelompok 5. Yang pertama ada Karina Putri, yang kedua ada Nia Fadliatul Laili, yang ketiga ada Sri Endah, keempat ada Endah Sulistioningrum, yang kelima ada Erik Oki, keenam ada Reviatul, ketujuh ada Debbie, kedelapan ada Rizky Hermawan, dan kesembilan ada Felicitas. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kepada Ananda Debbie, boleh melanjutkan. Oke, yang pertama itu ada deskripsi tentang Gymnospermae. Nah, nama Gymnospermae itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang berarti telanjang, dan sperma, yang berarti biji. Maka sehingga Gymnosperma itu dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji telanjang. Nah, biji Gymnosperma itu terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun Strobilus. Jadi, Gymnospermae merupakan tumbuhan yang memiliki biji terbuka atau berbiji telanjang karena bijinya tidak dibentuk dalam bakal buah. Next. Selanjutnya, untuk karakterisasi Gymnospermae itu, yang pertama bakal bijinya tumbuh di megasporofil atau di daun buah, lalu daunnya pipih dan lebar atau lancip. Lalu yang kedua ada zigotnya itu dilindungi oleh biji. Yang ketiga ada epidermis, mesofil, dan tulang daun pada struktur dan fungsi jaringan daunnya. Lalu yang keempat ada reproduksinya itu secara seksual. Lalu untuk habitatnya itu berupa semak, perdu, atau pohon. Memiliki akar tunggang, batang Gymnospermae itu memiliki penebalan sekunder, lalu sporofilnya terpisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Alat reproduksinya itu berbeda dari individu satu, ada dua alat reproduksi, jantan dan betina. Ya, selanjutnya yaitu klasifikasinya. Di sini Gymnospermae klasifikasi sebenarnya terdapat 3 kelompok yang telah punah dan ada 4 kelompok yang masih bertahan hingga saat ini. Yang kita jelaskan ini yang masih bertahan yaitu ada 4. Yang pertama Pinophyta, yang kedua Cicadophyta, Gnetophyta, Cicadophyta, ya. Gnetophyta, Ginkgophyta. Iya, Bu. Selanjutnya di sini pertama Pinophyta. Pinophyta ini memiliki ciri-ciri akar dan batang Pinophyta yang berkambium. Lalu berkas pembuluhnya tipe kolateral terbuka. Habitusnya semak, perdu, atau pohon. Selanjutnya sistem perakarannya adalah sistem tunggang, akar tunggang maksudnya. Selanjutnya batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang, daunnya seperti jarum. Ini ciri khas dari Pinophyta, yaitu daunnya yang berbentuk seperti jarum. Terus yang selanjutnya tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Yang selanjutnya makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bergerak aktif. Lalu selanjutnya penyerbukan yang terjadi hampir selalu dengan cara anemogami. Terus yang terakhir pembuahan yang terjadi adalah pembuahan tunggal. Di sini Pinophyta salah satu contoh spesiesnya yaitu Pinus dengan nama spesies Pinus mercusi. Selanjutnya kedua Cicadophyta. Cicadophyta ini memiliki ciri yaitu daun menyirip tersusun roset batang, daun mudah menggulung.
Lalu mirip palma, berkayu, berbentuk pohon atau semak. Selanjutnya Strobilus terminalis, uniseksualis, dan dioecious. Lalu Strobilus jantan mengandung banyak sekali mikrosporofil yang tersusun spiral dengan mikrosporangia pada permukaan bawah. Jumlah ovuli 2 atau lebih pada tiap megasporofil. Megasporofil milik bulu ayam tersusun longgar di ujung batang atau tersusun rapat dan kompak. Contoh spesiesnya yaitu ada pakis haji atau cicas rumpi. Cicas rumpi. Halo, apakah suara saya sudah masuk? Bisa. Masuk, Prim. Oke, saya masuk ke slide yang berikutnya ya. Jadi untuk yang selanjutnya ada Gnetophyta. Ini memiliki ciri khas yaitu liana berkayu dan bentuknya beberapa tegak. Percabangannya bersendi dan menebal. Daunnya sederhana, berhadapan dan menyirip, biasanya tidak memiliki banyak jenis pertulangan. Terus yang ketiga, Strobilusnya bersifat uniseksual atau biseksual yang bentuknya tidak sempurna, memanjang, dan berbuku-buku. Untuk bunga jantannya, dia berkelompok termasuk aksilaris, berkarang, dan tiap bunga terdapat brakteola yang bersatu. Lalu untuk bunga betinanya, berkelompok aksilaris, berkarang, dan tiap bunga memiliki 3 lapisan pelindung. Lalu biji dilindungi oleh periantum yang berdaging. Lalu lanjut ke Ginkgophyta. Untuk Ginkgophyta sampai saat ini spesies yang masih bertahan adalah Ginkgo biloba. Ciri-cirinya antara lain mempunyai daun berbentuk kipas, daunnya mirip dengan daun suplir, dan dia sifatnya dikotom. Lalu tumbuhannya itu berumah 2 dengan Strobilus jantan berbentuk kerucut dan Strobilus betina yang memiliki 2 ovuli. Nah, daunnya terbagi menjadi 2 simetris dan memiliki lekukan yang dalam. Bisa dilanjutkan. Ya, untuk keanekaragaman Angiospermae yaitu untuk contoh spesies dari Cichadophyta yaitu ada Cicas rumpi. Cicas rumpi ini memiliki tubuh berupa akar, batang, dan daun dan alat perkembangbiakan. Cicas rumpi termasuk tumbuhan berkayu dengan percabangan monopodial. Bagian kuncup terminal merupakan bagian vegetatif. Cicas rumpi merupakan tumbuhan berumah 2 dengan alat kelamin jantan dan betina yang terpisah. Reproduksi Cicas rumpi dilakukan dengan cara penyerbukan antara gamet jantan dan gamet betina. Manfaat dari Cicas rumpi yaitu dapat diolah sebagai bahan makanan dan sebagai obat tradisional. Dan lanjut untuk Ginkgophyta, contoh spesiesnya yaitu ada Ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini juga dikenal sebagai Japanese silver apricot, baiguo, keotri, atau ginseng. Tinggi pohon Ginkgo biloba dapat mencapai 30-40 meter dan lebarnya sekitar 8 meter. Batangnya memiliki diameter 3 atau 4 meter. Batangnya lurus seperti tiang dan bercabang. Batangnya termasuk jenis batang dikotom. Daunnya berukuran antara 5-10 cm dan dapat mencapai 15 cm. Selama musim semi, daun Ginkgo biloba berwarna hijau dan berubah menjadi kuning emas saat musim gugur. Bentuk daunnya seperempat bundar dan bagian ujungnya berliku-liku seperti Ginkgo biloba merupakan tumbuhan dioecious yang memiliki bunga jantan dan betina pada pohon yang berbeda. Bunga jantan memiliki daun yang tipis dan petala yang berwarna kekuningan.
yang terdapat pada ujung batang, sedangkan bunga betina lebih sederhana, berkelompok secara berpasangan, dan pada tangkai yang panjang terdapat 2 ovulum yang bebas. Buahnya berbentuk bulat, berwarna kuning, akarnya berupa akar tunggang, dan tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat. Lanjut. Selanjutnya, pada Pinophyta, contoh spesiesnya yaitu Pinus mercusi. Nah, Pinus mercusi ini tergolong tanaman Gymnospermae yang berhabitus pohon berkayu. Daunnya berbentuk jarum, termasuk tanaman berumah satu yang mana bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu pohon. Pangkal daunnya membulat dan permukaan daunnya licin dan tidak memiliki pelepah. Strobilus jantan dan Strobilus betina pada pinus letaknya terpisah, namun masih berada pada satu pohon yang sama. Strobilus jantan letaknya pada ujung tangkai, sedangkan Strobilus betina pada ketiak daun. Strobilus jantan lebih kecil daripada Strobilus betina, seperti terlihat pada gambar tersebut. Strobilus jantan mirip untai. Tangkai sari dengan ujung serupa perisai, memiliki dua ruang sari dan memiliki sangat banyak benang sari. Sedangkan Strobilus betina sering dinamakan Strobilus kerucut, dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat pada badannya yang tersusun secara spiral. Strobilus betina yang sudah masak menjadi konus atau runjung yang mengeras dan mengayu dan lama-kelamaan akan jatuh ke tanah. Selanjutnya pada Gnetophyta, contoh spesiesnya yaitu melinjo atau Gnetum gnemon, termasuk tumbuhan biji terbuka di mana bijinya tidak terlindungi daun buah, serta tumbuhan berumah dua yang bunga jantan dan bunga betinanya terdapat pada pohon yang berbeda. Daunnya berbentuk elips memanjang, bertangkai tunggal dan mempunyai tulang daun menyirip dan ujung daun meruncing. Pada Strobilus jantan dan betina pada Gnetum gnemon terlihat pada gambar tersebut sangat berbeda. Pada betina terlihat membulat, besar, dan berbentuk lonjong. Strobilus betina biasanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan dapat diolah sebagai makanan ringan berupa emping melinjo. Sedangkan Strobilus jantan berbentuk bulatan kecil dan melingkari sumbu utama dari Strobilus. Berbeda dengan Strobilus betina, Strobilus jantan tidak bisa dimanfaatkan untuk dibuat jenis makanan emping melinjo, namun dapat dimanfaatkan sebagai tambahan pelengkap pada sayur asam. Selanjutnya, lalu ada distribusi Gymnospermae. Gymnospermae ini hidup di mana-mana, hampir di seluruh permukaan di bumi ini, mulai dari daerah tropis hingga daerah kutub, lalu dari daerah yang cukup air hingga daerah yang kering. Yang pertama ada Ginkgo pita. Ginkgo pita banyak ditemukan di negara Cina, khususnya di daerah kecil seperti di Zhejiang, Cina, dan di Mutianshan. Lalu yang kedua ada Cicadophyta. Cicadophyta hidup di daerah tropis dan subtropis. Lalu yang ketiga ada Coniferophyta atau dapat disebut juga Pinophyta. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan Coniferophyta ini hidup tersebar di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh daerah di dunia. Pohon pinus dan cemara banyak tumbuh di daerah bagian pegunungan. Lalu yang terakhir ada Gnetophyta. Gnetophyta ini banyak tumbuh di daerah tropis dan juga subtropis. Selanjutnya kita membahas tentang peran dan manfaat dari Gymnospermae. Yang pertama adalah sebagai tanaman hias. Contohnya di sini adalah pohon cemara dan pakisedi. Dalam dunia industri banyak juga dimanfaatkan tanaman Gymnospermae seperti damar,
untuk penghasil minyak cat atau terpentin itu dimanfaatkan dari tanaman pinus. Kemudian yang keempat ada bahan pembuatan kertas atau korek api. Contohnya adalah kayu pinus dan kayu melinjo. Sementara masyarakat juga banyak memanfaatkan gimnospermae sebagai makanan olahan sayur mayur dan makanan. Contohnya adalah melinjo. Kemudian juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik, yaitu daun dari ginkgo biloba. Selanjutnya kesimpulan. Kemudian di pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, gimnospermae berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu gimnos, telanjang, dan sperma, biji. Jadi gimnospermae adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembungkus biji, sehingga biji tampak dari luar atau berada pada permukaan daun buah. Yang kedua, ciri-ciri gimnospermae secara umum, yaitu sistem perakaran tunggang dengan jenis batang bercabang-cabang, memiliki kambulum pada bagian akar dan batang, sehingga selalu terjadi penebalan sekunder. Kambium yaitu penyerbukan. Kambium, Mas. Iya, kambium, Bu. Penyerbukan selalu menggunakan bantuan angin atau bisa disebut anemogami. Tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Hal ini diakibatkan karena bunga mengalami reduksi menjadi kantung serbuk sari dan bakal biji. Bakal bijinya terbuka dan terletak di bagian permukaan buahnya. Pada sel kelamin jantan berupa sel spermatozoid yang selalu bergerak sangat aktif. Next. Yang ketiga, gimnospermae terdiri dari beberapa divisi, baik yang sudah punah maupun yang masih ada sampai sekarang. Mencakup 3 divisi yang telah punah dan 4 divisi yang masih bertahan. 3 divisi yang sudah punah adalah Planetophyta, Chordaitophyta, dan Pteridospermophyta. 4 divisi gimnospermae yang masih ada yang tadi dibahas ada Gingophyta, Cicadophyta, Coniferophyta, dan Genetophyta. Yang keempat, adapun manfaat dari tumbuhan gimnospermae antara lain dapat digunakan sebagai industri kertas dan korek api, untuk obat-obatan, makanan dan minuman, bahan bangunan, bahan baku ukiran, dan juga sebagai penghasil getah. Baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih, ini presentasi dari kelompok 5. Sebelumnya apakah ada yang ingin dibahas atau ditanyakan? Terima kasih kelompok 5. Halo. Iya, Bu. Iya. Sudah menyampaikan presentasinya. Sudah cukup bagus. Cuma mungkin kalau bisa tadi pas menjelaskan ciri-ciri langsung ditempelkan di situ ada gambarnya. Jadi kita yang mendengarkan itu langsung bisa membayangkan yang dimaksud ciri-cirinya itu seperti itu, karena untuk gimnospermae ini kan memang beberapa tanaman yang kita itu tidak terlalu familiar ya dengan beberapa pohon ataupun beberapa tumbuhan gimnospermae. Mungkin yang agak familiar dengan kita itu mungkin Gnetum gnemon ya. Sudah pernah lihat semua tanamannya, pohonnya Gnetum gnemon? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang belum lihat? Tapi sudah makan produknya, hasilnya? Kemudian kalau untuk sikas ini mungkin ada beberapa yang masih bisa kita lihat ya, karena banyak sekali ditanam sebagai tanaman hias ya. Kalau yang Genetophyta itu banyak dimanfaatkan untuk baik untuk
kayunya itu untuk bangunan itu juga bagus. Kemudian seperti daun, kemudian bunga dan buahnya itu juga bisa dimakan sebagai bahan makanan, ya. Yang lain-lainnya itu juga banyak dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan seperti damar dan sebagainya itu merupakan kayu yang bagus untuk dibikin mebel atau yang lain. Oke, saya rasa bisa kita lanjutkan di chat aja ya. Mau chat apa langsung? Silakan. Diskusinya mau di chat apa langsung aja? Halo. Halo, halo. Iya, Ibu. Iya, Bu. Mungkin Bagaimana langsung teman-teman? Dari teman-teman Langsung aja. Mau langsung silahkan yang mau bertanya. Silahkan teman-teman dibuka 2 pertanyaan dulu. Kalau ingin langsung. Kalau enggak ya lewat chat saja, lewat chat biasanya malah cepat ya. Banyak yang tanya ya. Apa malu, masih malu ya? Saya mau tanya, Bu. Ada yang tanya itu, Mas? Iya, silahkan. Tadi siapa yang mau nanya? Saya Mbak Eki. Iya. Tadi kan Mas Rizky jelasin tentang yang ginkgo biloba ya, yang bisa melakukan perubahan warna pas di musim semi sama musim gugur. Itu kalau di negara yang beriklim tropis ada mekanisme seperti itu juga nggak? Terima kasih. Baik, terima kasih Eki pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Untuk pertanyaan kedua, kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Izin bertanya, Mbak. Ya, siapa? Ya, saya Amar mau bertanya terkait dengan gimnospermae tadi yang digunakan untuk terpentin itu organ apa yang digunakan dan apakah di tumbuhan gimnospermae lain itu bisa menggunakan itu? Terima kasih. Sebelumnya saya mau coba jawab pertanyaannya Amar dulu ya tentang terpentin ya. Terpentin itu kan getah ya, getah dari pohon pinus. Jadi dia itu ekstrak dari getahnya gitu. Jadi cuma pohon pinus aja sih yang bisa menghasilkan getah terpentin ini. Jadi nggak semua tanaman gimnos itu punya zat terpentin ini. Nah, terpentin ini itu biasa digunakan untuk bahan baku industri kosmetik seperti untuk minyak penghilang kuku, cat kuku, terus campuran bahan-bahan pelarut, antiseptik, kamper, dan pada beberapa kebutuhan farmasi juga dibutuhkan gitu. Sampai sini jelas, Amar? Sedikit jelas, Mbak, cuman mau tanya lagi terkait tadi apakah keluar dari tumbuhan pinus itu memiliki efek samping atau zat-zat yang berbahaya tersendiri ataukah langsung murni bisa digunakan? Untuk ini maksudnya getahnya ini sih masih harus diolah dulu sebelum dipakai ke manusia. Tapi ini dari pemanfaatannya kan banyak dimanfaatkan di kosmetik, terus minyak cat gitu-gitu ya. Itu pasti sudah disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa zat yang mungkin
yang berbahaya mungkin dihilangkan dari situ, disesuaikan dengan kadar-kadarnya sendiri, masing-masing sesuai dengan kebutuhannya gitu. Bagaimana Amar? Ya Pak, sudah paham, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Amar. Selanjutnya untuk pertanyaannya Amar tadi ya, yang perubahan daun itu bisa terjadi nggak kalau di daerah tropis. Jadi kalau perubahan daun di ginkgo biloba itu kan terjadi di bulan Oktober. Nah, di habitat aslinya itu di bulan Oktober itu udah masukin musim gugur. Jadi perubahan itu merupakan salah satu bentuk adaptasinya pohon ginkgo biloba pada musim gugur untuk nantinya menghadapi musim dingin. Jadi pada musim gugur itu ginkgo biloba itu akan menggugurkan daunnya untuk menghadapi musim dingin. Yang nantinya pada musim dingin itu daunnya itu udah pada rontok semua. Nah, kalau untuk di daerah tropis sendiri, untuk ginkgo biloba biasanya itu kalau misalnya udah di daerah tropis, dia masih akan tetap sama seperti di habitat aslinya. Dia akan siklus hidupnya itu akan sesuai sama habitat asalnya, masih tetap. Dia akan menggugurkan daunnya pada sekitaran bulan Oktober. Dan nantinya akan tumbuh lagi pas kira-kira kalau di daerah tropis itu pas lagi musim penghujan. Dan kalau pengguguran daunnya itu biasanya itu mungkin kalau di daerah tropis itu dia pas lagi musim kemarau untuk menghadapi musim kemarau yang kering, jadi dia itu mengurangi transpirasi. Gimana? Apa udah paham untuk perubahan warna daun ginkgo biloba? Jadi yang berubah itu tentang daunnya ya Mas, bukan warnanya. Jadi kalau yang di tropis itu dia akan menggugurkan daunnya gitu. Iya. Jadi kalau mekanisme pengguguran daun kan tadi kan disebutkannya di Oktober kan. Nah, kalau di habitat aslinya di Cina itu dia kan iklimnya itu iklim 4 musim kan. Nah, kalau bulan Oktober itu ya tadi biasanya tumbuhan-tumbuhan yang bukan evergreen yang akan tumbuh 1 tahun, menggugurkan daunnya itu pas mulai musim gugur. Nah, kalau pengguguran itu biasanya untuk menyesuaikan kondisi iklimnya. Nah, kalau di daerah tropis, kemungkinan dia akan menggugurkan daunnya itu pas musim kemarau untuk mengurangi transpirasi. Mas, pertanyaannya tadi mungkin ini ya, apa namanya, warna daun ya, bukan apakah di tropis itu dia juga akan seperti itu? Iya Bu. Iya. Yang berubah itu warna daun atau daunnya jadi berwarna bagaimana, dari hijau mungkin berubah ke warna apa, atau hanya dia itu waktu apa namanya, waktu gugur daunnya itu bulan-bulannya itu tidak sama dengan di tropis sama di daerah aslinya. Halo? Ya Bu, untuk warna daunnya, ya biasanya kalau untuk tumbuhan yang di negara 4 musim, misalnya dia berada di negara tropis, dia juga akan mengalami perubahan warna yang sama seperti di habitat aslinya. Jadi warna daunnya itu akan berubah menjadi kekuningan pada saat bulan Oktober Bu, kalau di habitat aslinya. Tapi kalau di iklim tropis biasanya juga sama. Maaf Bu, saya izin menambahkan terkait tentang perubahan warna ya. Jadi
setiap daun di negara 4 musim itu kan ada yang namanya musim gugur. Nah, di sini musim gugur ini jumlah cahaya matahari yang diterima si tumbuhan itu lebih sedikit. Kemudian ada juga perubahan suhu yang signifikan, sehingga zat hijau daun akan memudar dengan sendirinya. Dengan begitu, zat klorofil karotenoid itu bakal lebih terpancarkan. Maka proses pembuatan makanan daun itu biasanya dihentikan di musim gugur ini, Bu. Jadi warna daun itu nanti akan tampak berwarna orange atau jingga. Seperti itu, Bu. Bagaimana kira-kira penjelasannya, masih kurang atau enggak? Ya, yang bertanya itu siapa tadi? Eki. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Untuk sesi kedua ada dua pertanyaan, dibuka 2 pertanyaan lagi. Kira-kira ada yang masih mau ditanyain atau enggak? Mungkin pertanyaannya Andika, Kak, di room chat. Oh, ada ya. Sebentar. Iya, untuk pertanyaan Andika di room chat, saya izin menjawab. Jadi, di daun ginkgo biloba itu mengandung senyawa yang untuk antioksidan. Jadi, bisa digunakan untuk melawan dan menetralkan efek radikal bebas. Untuk penyakitnya sendiri, ginkgo biloba ini dapat menyembuhkan untuk meningkatkan sirkulasi darah dengan melebarkan pembuluh darah. Untuk penelitian lebih lanjut, ada yang mengatakan bahwa ginkgo biloba ini belum bisa dimanfaatkan untuk ibu yang sedang menyusui. Karena ada yang masih ditanyakan, Andika? Ya, Mbak Yanti. Lanjut di chat aja ya, supaya tidak begitu banyak buang kuota internet. Dan Baik, Bu. kayaknya malah banyak pertanyaan kalau di chat ya. Baik, Bu. Silakan di chat, pindah ruangan, pindah room aja, kita ke chat semuanya. Baik teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya diskusi bisa dilanjutin lewat chat ya. Terima kasih.